Anda sedang mendengarkan suara profetis dari para nabi, hambanya. Dengarkanlah dan lakukanlah perintah Tuhan melalui para nabi, maka engkau akan berhasil. Selamat mendengarkan. Shalom. Ya, terima kasih untuk tim WRP yang sudah memimpin kita semua untuk masuk di dalam hadirat Tuhan. Haleluya. Ya, puji nama Tuhan. Kita akan terus belajar tentang menghasilkan buah. Karena itu pada pagi hari ini, di dalam waktu yang terbaik ini, kita akan belajar tentang hidup yang berbuah baik. A life that bear God fruit. Benar ya ucapannya. Ya, coba kita sama-sama. 1, 2, 3. A life that bear good fruit. Amin. Hidup yang berbuah baik. Ya, puji nama Tuhan. Kita akan membacakan kebenaran firman Tuhan di dalam Lukas pasalnya yang ke-6, Luke chapter 6 verse 43 to 45. Ya, tuh kok. Ya, seperti itulah. Ya. Lukas pasal 6 ayat 43 sampai 45. Ya, silakan anak-anak membacanya dalam bahasa Inggris. Saya terjemahkannya dalam bahasa Indonesia. 1, 2, 3, go. For a good tree doesn't bear bad fruit, Nor does a bad tree bear good fruit. Chapter 44. Yeah. 1, 2, 3. For every tree is known by its own fruit. For men do not gather figs from thorns, nor do they gather grapes from a bramble bush. Ya, terus lanjut. A good man out of the good treasure of his heart brings forth good, and an evil man out of the evil treasure of his heart brings forth evil. For out of the abundance of the heart his mouth speaks. Amin. Ya, karena tidak ada pohon yang baik yang menghasilkan buah yang tidak baik, dan juga tidak ada pohon yang tidak baik yang menghasilkan buah yang baik. Sebab setiap pohon dikenal pada buahnya. Karena dari semak duri orang tidak memetik buah ara, dan dari duri-duri tidak memetik buah anggur. Orang yang baik mengeluarkan barang yang baik dari perbenaran hatinya yang baik, dan orang yang jahat mengeluarkan barang yang jahat dari perbenarannya yang jahat, karena yang diucapkan mulutnya meluap dari hatinya. Firman Tuhan berkata bahwa tidak ada pohon yang baik itu menghasilkan buah yang tidak baik. Tidak ada pohon yang tidak baik menghasilkan buah yang baik. Semua yang baik hasilnya baik, dan semua yang tidak baik hasilnya baik. Semua kita yang sudah menerima Yesus Kristus sebagai Tuhan dalam hidup kita wajib
harus mengeluarkan buah yang baik. Wajib mengeluarkan buah yang baik di dalam hidup kita. Sebab kalau kita menyebut diri kita adalah pohon yang baik, Yesus itu pohon anggur yang baik. Karena itu buah anggur yang harus dihasilkan adalah buah anggur yang bisa dinikmati oleh siapapun juga. Tidak ada satu orang pun yang kalau menanam pohon yang untuk berbuah, dia tidak ingin hanya mengharapkan daun-daun yang yang subur, yang banyak berkelimpahan. Dia tidak ingin pohon yang dia tanam itu hanya bertumbuh subur, tetapi tidak menghasilkan buah. Kalau ketika dia menanam pohon untuk berbuah, dan ketika dia datang untuk menikmati buah, tidak ada buah, itu yang akan dilakukan adalah ambil parang, kapak, dan tebang buah. Ambil parang atau kapak, besi galing, tebang dan cabut sampai akar-akarnya. Minggu lalu kita sudah dengar firman Tuhan disampaikan ketika Yesus berjalan lewat pohon ara. Ternyata Yesus menemukan, Yesus punya keinginan untuk menikmati pohon ara itu, tetapi yang dia temukan adalah pohon ara itu tidak punya buah. Kemudian apa yang Tuhan Yesus katakan? Mulai hari ini orang tidak akan menikmati buahmu lagi. Ketika besok mereka lewat, pohon ara itu sudah kering sampai akar-akar. Begitu juga Tuhan mau. Di ayat yang ke-44 dikatakan, sebab setiap pohon dikenal dari buahnya, dan buahnya kita akan mengenal setiap pohon. Karena itu Tuhan ingin supaya kita yang menyebut dirinya anak Tuhan, Tuhan ingin orang kenal Yesus dari kehidupanmu. Tuhan ingin Tuhan ingin supaya dunia ini mengenal siapa pohon yang benar itu lewat kehidupan kita sebagai anak-anak, buah ketubusannya. Kemarin dalam ibadah bersama anak-anak siswa SMP Negeri 1 Kupang Timur, mereka semua menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat dalam hidup mereka. Semua yang mengikuti ibadah itu, mereka didoakan untuk terima Tuhan Yesus. Setelah saya selesai, saya berkata begini, mulai hari ini saya percaya bahwa Bapak Ibu Guru sudah tidak repot-repot lagi. Mulai hari ini Bapak Ibu Guru, pegawai sudah tidak pusing-pusing lagi, karena kalian semua
adalah anak Tuhan. Karena kalian semua adalah anak-anak Tuhan. Karena itu ingat, setelah menjadi anak Tuhan, jangan mempermalukan Bapa kita. Jangan membuat orang tidak lagi percaya Yesus akibat daripada hidup kita yang tidak berbuah manis. Tidak menjadi contoh teladan, yang tidak menunjukkan kasih Bapa itu. Orang bilang, lu anak Tuhan, ya. Lu punya benci lagi dengan Tuhan. Lu anak Tuhan, ya. Saya lihat ini kau ini rajin sekolah. Saya lihat ini kau rajin berdoa. Saya lihat di YouTube itu kau hebat sekali. Tapi tidak cocok dengan nama Tuhan. Seorang pemimpin besar yang bernama Mahatma Gandhi, pemimpin orang India, dibilang kalau Yesus mah oke. Kalau firman Tuhan oke, saya salut 100%, bahkan berlutut soya. Tahu soya? Todok menyembah. Tapi gara-gara lupa hidupin orang Kristen orang ini, sampai saya batal percaya Tuhan Yesus. Sampai hidupmu membuat saya ini tidak percaya Tuhan. Gara-gara kau punya hidup. Karena itu Tuhan mau kita hidup berbuah banyak dan manis. Bukan berbuah banyak, tetapi pahit, asam. Makanya muka asam terus. Emosi jalan raja. Garam penuh, sehingga darah tinggi naik terus. Kau anak Tuhan kok tidak sabar-sabar juga nih. Di dunia ini persoalan ada anak. Orang bilang begini, lebih mati saja supaya tidak salah. Siapa bilang mati tidak ada persoalan? Mati masuk surga tidak ada persoalan. Hidup bahagia dengan Bapa di surga. Tapi kalau mati masuk neraka, persoalan berat. Tidak kembali untuk bertobat lagi. Jadi Tuhan ingin, seperti saya juga ingin, kalau saya tanam pohon yang berbuah, saya ingin dia menghasilkan buah. Kalau buahnya asam, saya akan minta sensor untuk potong kasih mati. Tidak ada guna. Tapi kalau buahnya manis, ketika Pak Jokowi bilang kita mau bangun jalan, lewat jalan ini, Pak, kalau bisa sipit saja dengan saya pohon mangga, karena itu terlalu manis. Jangan pohon asam. Pohon asam tahu? Tambaring itu. Tahu tambaring? Ada tambaring manis Iya ya? Ada tambaring yang manis. Dan itu kalau pas tambaring manis, dia mau lewat jangan potong. Lewat sedikit saja. Amin. Maka namanya tambaring, tapi asam setan potong buang. Ya, kita dulunya tambaring. Ya, asam-asam yang asam sekali. Tetapi ada anugerah Tuhan Yesus, kita menjadi asam-asam yang manis, yang senang dinikmati. Apalagi sutaro ini, apalagi gula lagi, tambah manis lagi. Itulah Tuhan Yesus Kristus. Ketika kita bertobat terima Tuhan Yesus kita jadi manis. Tuhan Yesus kasih Roh Kudus membuat kita manis, membuat kita keluarkan buah-buah Roh Kudus di dalam kehidupan kita, yaitu kasih, sukacita, damai sejahtera, kemurahan,
kelemah lembutan dan penguasaan diri. Tidak ada hukum yang menentang ini. Kalau kita berjalan sini orang mau korek kita begini, kita mau siku kita begini, wih jangan dekat, ini anak luar biasa. Kita tidak perlu berkhotbah pergi menginjilan, bukan berarti tidak perlu menginjil, bukan. Tetapi dari gaya hidup kita, banyak orang menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Amin. Mau punya gaya hidup seperti hari Minggu Bapak Penatua John Deus Didit, itu memang nyata. Satu wilayah yang di Kumana, Oipura, yang tempat Bapak Dani karena waktu itu Bapak John tinggal di situ, itu semuanya bertobat terima Tuhan Yesus. Karena hidup, lihat kehidupan daripada hambanya. Waktu itu hambanya beragama lain, yang beragama Katolik, bisa bergaya seperti ini. Hidupnya dari pastor, gaya hidupnya. Yang bertobat itu orang-orang tua. Biasanya orang tua bilang begini, anak, kita ini sudah makan garam, bukan garam 1 kilo, berkilo-kilo untuk kamu datang ajar kita tentang firman Tuhan. Hamba Tuhan ini tidak mengajar firman Tuhan, gaya hidupnya, buah yang dia tunjukkan, sehingga tempat itu dimenangkan untuk hormat kemuliaan nama Tuhan. Amin. Kita mau lihat tempat kita ini, kursi-kursi kita ini tidak ada lagi yang kosong seperti ini. Mau lihat seperti itu? Harus hasilkan buah. Buah itu bukan hanya memenangkan jiwa, tapi buah itu berhubungan dengan karakter kita, perilaku kita, sikap kita. Kita adalah firman Tuhan yang hidup, yang dapat dibaca. Kemarin saya bilang pada anak SMP 1 Kupang Timur, saya bilang, hari ini kau yang malas cuci piring, mulai datang cuci piring. Kau yang malas untuk pikul air, mulai belajar pikul air. Engkau yang malas pilih kayu api untuk masak, mulai rajin. Kau yang tidak tahu tapis beras, mulailah belajar tapis beras. Kemudian papa mau bilang begini, anak, lu makan apa hari ini? Saya lihat 1 minggu ini kok kamu rajinnya bukan main. Apa yang kau makan? Nah, disitulah kau cerita, bukan apa, bukan saya makan apa-apa, tetapi karena kasih Tuhan Yesus yang ada dalam hatiku. Yesus yang merubah hidupku, Yesus yang membaharui hidupku, Yesus yang membuat saya seperti ini, Bapak. Kemudian papanya, kalau begitu saya mau ikut engkau. Itulah gaya hidup. Itulah penginjilan yang paling sempurna di dalam memenangkan jiwa bagi hormat dan kemuliaan nama. Bukan fasih lidah, tetapi fasih di dalam kehidupan karakter ilahi. Karena itu kalau kita tidak berbuah, firman Tuhan berkata di dalam Yohanes 15 ayat 2 berkata, setiap ranting padaku yang tidak berbuah dipotongnya, dan setiap ranting yang berbuah dibersihkannya, supaya ia lebih banyak berbuah. Berbuah berarti apa yang kita hasilkan. Kita perlu hasilkan kerajinan, rajin belajar. Dan begini, doa tasu, matematika 0 terus. Ini karena pelajar saya harus belajar. Doa terus, orang wisuda terus, lu masih berjalan terus. Doa. Daniel itu orang yang paling cerdas. Jangan ikut Daniel, nah itu Daniel. Itu bukan Daniel, Dance, sama saja.
Berarti tulis nama ulang, Daniel. Akibat kecerdasan yang dimiliki oleh Daniel itu, Raja Nabukadnezar sampai begini, saya bilang kamu di seluruh dunia ya, di seluruh kerajaan yang saya pimpin, tidak ada satupun manusia yang berani menghina Allahnya. Daniel, coba kalau ketahui, mari kau berpas setan, lu doa-doa, lu pemulut pun cerewet lebih daripada orang yang sedang berdoa. Karena itu kalau kita tidak berbuat, Tuhan akan potong mulutmu. Berbuah itu artinya menjadi berkat, menjadi berkat bagi orang di sekitar. Kalau kita ada di sebuah lingkungan kemudian orang minggir-minggirin kita, ini tanda bahwa kita belum benar. Orang tidak mau bergaul dengan kita, ini tanda bahwa hidup kita belum benar. Hidup kita belum menunjukkan buah. Orang belum merasakan, menikmati buah yang kita hasilkan. Contoh kata-kata kita. Anak-anak, orang tua harus jadi contoh bagi anak-anak. Orang tua harus jadi teladan dalam segala hal. Kalau kita sama seperti saya dan Petrus, kan 3 orang anak Tuhan semuanya. Ya, saya dan istri harus jadi contoh untuk Patrice. Harus. Bukan karena anak Tuhan ya sudah ya, kata anak Tuhan seenaknya saja, tidak seperti itu. Dan harus belajar. Patrice juga belajar. Saya sempat bilang sama Petrus, walaupun kau anak tunggal, tidak bagi warisan yang saya miliki, tapi kau harus sekolah betul. Kau harus wajib sekolah yang terbaik, sekolah yang benar, untuk mempersiapkan masa depan. Papa dan mama masih hidup. Kalau kau seandainya kau sudah menikah, urus kasih makan kau istri sendiri. Tidak boleh campur dengan saya. Tidak boleh. Setelah saya dan istri saya meninggal, kau pesta pora, nyanyi glory, glory, glory bagi sang raja. Oh nyanyi glory. Karena kau akan menikmati semua yang saya punya. Tetapi kalau saya belum mati, jangan nyanyi. Ya, beri kemuliaan bagi Tuhan. Harus belajar. Amin. Harus hasilkan buah. Mengapa anak Tuhan harus menghasilkan buah? Tadi firman Tuhan katakan, supaya Tuhan Yesus dipermuliakan. Mengapa kita harus berbuah? Berbuah kasih, berbuah mengampuni. Berbuah kelemah lembutan, berbuah penguasaan diri. Kita harus lakukan itu supaya orang bilang, waduh betul, kau memang anak. Tadi seperti saya contoh anak, orang tuanya tanya, kau makan tak salah apa anak? Selama ini lu pemalas, pemokol, tidur di bantal itu sampai siang bolong. Mama sudah kasih bangun, cuci piring anak, sekolah. Kau masih tidur loh. Ini jam 3 hampir siang kau sudah bangun. Tidak tahu kau menyanyi apa, padahal dia berdoa pelan-pelan. Takut dia mama dengar. Oh, kau begini baik anak. Itu karena Yesus.
Oh Yesus ya, waduh, lu gereja di mana? Iya kan? Kemudian mereka berbondong-bondong untuk datang beribadah. Tapi kalau disuruh tahu kita menyanyi yang kuat, doa yang kuat, pemalas, pemokol. Bapak, elake berdoa, biar kau ini uang turun dari langit. Nama Tuhan sudah tidak dipermuliakan. Amin. Doa supaya naik kelas, doa terus. Jangan belajar ya, ora et labora, bukan doa terus tanpa belajar. Berdoa dan bekerja. Kemudian kalau kau jengkel, kau balas Bapak. Bora terus, bekerja terus, son berdoa, makanya son diberkati. Salah lagi. Kita semua, anak VLC semua harus tunjukkan bahwa kau anak Tuhan. Berusaha yang terbaik di sekolahmu, supaya nama Tuhan dipermuliakan. Bukan hanya Pak Menteri bilang ke ijazah nilai tinggi itu bukan jadi ukuran orang berhasil. Makanya dari hasil penelitian, bukan berarti saya bilang jangan belajar. Padahal saya skor bagi yang belajar, sekarang tidak lagi, ya kan? Bukan. Hasil penelitian, kesuksesan yang dialami oleh manusia 80 menuju 90% itu karena karakternya, bukan karena kecerdasan. Hasil penelitian, banyak orang yang terbaik, juara satu di sekolah tidak sukses dalam hidupnya. Kalian bisa buka di Google. Tapi itu bukan berarti kita tidak boleh belajar, tidak. Kita harus memberikan. Daniel memberikan terbaik, dia terpintar 10 kali lipat. Tapi dia juga sukses. Kenapa? Lihat kesuksesannya, nama Tuhan dipermuliakan, nama Yesus dipermuliakan. Ya, dan tadi saya sampaikan, karena itu kita harus menghasilkan buah sesuai dengan pertobatan kita. Wajib, harus itu artinya wajib, sesuatu yang harus dilaksanakan. Jadi pengertian kewajiban itu artinya sesuatu yang harus dilaksanakan. Mau tidak mau, suka atau tidak suka, harus dilaksanakan. Karena itu kita wajib menghasilkan buah dari pertobatan kita. Yang kedua, mengapa anak Tuhan harus menghasilkan buah? Hal yang kedua adalah tanda bahwa kita anak Tuhan, ada hidup. Coba korek kiri kanan, ada hidup kok? Masih hidup kok? Atau sudah mati? Tidak ada pohon yang berbuah mati, dia ditebang, tidak ada akar lagi, kemudian dia berbuah. Wih, ini aneh betul. Iya kan? Coba siapa yang mencari pohon yang sudah tebang, yang sudah kering itu, walaupun waktu tebang itu ada buah, tapi lama-lama busuk. Ya. Jangan kita jadi anak Kristen yang masih datang gereja, rajin gereja semuanya, rajin semuanya, aktif, tidak pernah alpa datang gereja, tapi Tuhan ini mati kok di hidup. Orang hidup, angkat tangan. Ya, yang malas cuci piring pulang sudah mulai rajin ya. Saya mau ngomong yang cuci piring karena itu hal sepele itu anak. Yang WRP, yang pemain musik ini diatur baik-baik. Jangan tumpuk sampah penuh di sini. Ya, minggu lalu Bapak penentu, ya itu dulu kita nih mulai pertama itu harus cleaning service. Bukan langsung pegang gitarnya, nyanyi glory, puji Tuhan. No.
cuci WC, kamar mandi, pakai lengkap. Yang tukang mitik bukan bermain, menyimpan. Saya bos bermain, kau bagian buah atur menyimpan itu bukan. Itu mendidik karakter seorang hamba. Mau sukses berhasil dalam hidup, jadi hamba, bukan jadi bos. Tuhan bilang kalau kau mau jadi bos harus jadi hamba. Bukan jadi bos tidak turun jadi hamba. Salah, dari hamba baru bos, bukan bos baru hamba. Anak orang kaya semua kalau ketika papanya miskin dia lebih melarat. Selama itu hanya tinggal makan. Patris bangun sudah, nasi siap, nasi siap. Bukan begitu. Suruh goreng telur angus anak orang kaya. Ya, karena biasa pembantu yang kerja semua. Ketika papanya sudah bangkrut, mulai dia pusing, bingung bagaimana cara goreng telur. Anak-anak, zaman antikris itu kita tidak bisa beli bensin, minyak tanah untuk memasak. Mesti bikin api, kayu ke tusuk. Cara bakar kayu saya kita tidak tahu. Harus mulai dari dasar. Mulai kerja, latih dirimu kerja. Kamu laki-laki. Laki-laki itu walaupun belum menikah dan sudah menikah, itu dikaruniakan dalam hidupnya itu adalah tanggung jawab. Tanggung jawab. Saya bukakan Bu Ana mendatang minta di pun suami dan bagaimana? Saya siap bertanggung jawab. Oke, saya pegangin. Saya tidak perlu tanya kau suka jadi atas langit atau di bawah bumi, pejabat atau bukan pejabat. Saya tidak butuh itu. Kau sudah ucapkan tanggung jawab ya. Itu. Ya kan laki-laki tanggung jawab. Laki-laki tanggung jawab. Karena itu mulai belajar bertanggung jawab. Minggu lalu Bapak Panatua sudah bilang, kalau kamarmu 3x4 saya tidak beres-beres, bagaimana mau urus keluarga? Kalau kamarmu 4 kali itu penuh dengan sampah, bagaimana papa mau bertobat? Papanya, aduh minta ampunan. Saya mau bertobat, saya takut ini rumah semua ini penuh dengan sampah. Karena mau bertobat tidak berbuah. Paham? You understand? Haleluya, beri kemuliaan bagi Tuhan. Saya percaya bahwa sebentar pulang ini papa dan mama di rumah senang sekali. Bahagia dan semua. Ibadah pertama keluarga pasti sesak-sesak. Karena semua orang tua rajin datang ibadah. Ya kalau anak-anak penatua semua tetangga yang harus datang. Karena sesama berkat. Tidak mungkin Bapak John DSD bilang, kamu pisah, saya tidak pisah. Kau tidak seperti itu, tidak kan? Tapi tetangga, lihat ini Bapak Petrus, Mam Petrus dan Patis luar biasa. Kosong gereja di mana jauh-jauh tiap hari siang, sore, pagi, malam tidak kenal lelah. Ini di mana saja? Oh betul, saya siap. Amin. Jadi tanda kehidupan, kalau kita tidak menghasilkan buah kerajinan, buah kasih sukacita, pengampunan dan sebagainya, kita sedang mati. Jangan pikir lagi tentang buah jiwa-jiwa, ya. Karena kalau kita menangkan jiwa datang, dia waktu itu baiknya lebih 10%, di pun jahat 100%, gara-gara lihat kita yang bermimpi lebih dari setan.
Jadi jangan berpikir dulu untuk memenangkan jiwa. Amin. Berpikir saya sudah bisa atau belum, supaya ketika dia datang, dia lebih baik dari kita. Dalam nama Yesus. Karena itu Alkitab bilang kalau kita berbuat baik, kita disebut murid Kristus. Berarti terbaliknya, kalau kita tidak berbuat baik, orang bilang kita apa? Anak setan. Kalau berbuah banyak, berbuah yang baik, orang akan bilang ini benar-benar anak Tuhan. Tapi kalau terbalik dari itu, orang bilang apa? Ini bukan anak Tuhan. Amin. Haleluya.